bergabung dengan PT Duta Elo Persada. Sebelumnya juga pernah bergabung dengan bisnis jenis. Pasti teman-teman yang hadir di sini sebelumnya juga pernah ya. Dan saya bisa menyatakan di sini bahwa bisnis debt syariah adalah bisnis yang paling nyaman dan aman. Setuju? Setuju. Kekeluargaan yang terjalin di PT Duta Elo Persada tidak akan pernah teman-teman temukan di bisnis yang sama di tempat lain. Saya bisa jamin itu. Kenapa? Karena sejak 2017 sampai dengan hari ini saya masih bertahan di PT Duta Elo Persada, di mana semua perusahaan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rosmalia, di masa pandemi banyak yang tumbang. Jangankan yang menjalankan bisnis dengan sistem networking, yang menjalankan dengan bisnis konvensional, mau itu produk, mau itu jasa, itu banyak yang kolaps. Ya, kita bersyukur ada di bisnis debt syariah, bisnisnya halal, produknya sudah pasti tadi ya, legalitasnya jelas, sudah gamblang sekali. Tidak ada yang kita ragukan lagi dari bisnis PT Duta Elo Persada. Nah, sesi saya kali ini sebetulnya cukup berat ya. Udah bawa mental entrepreneur lagi. Saya kaget waktu dikasih materi ini. Duh, keren juga nih. Sekarang saya mau sampaikan selamat datang para entrepreneur di bisnis competition kali ini. Waktu saya bilang entrepreneur, merinding nggak? Enggak ya? Saya aja merinding. Kenapa? Karena entrepreneur itu keren banget. Ya, tidak semua orang yang menjalankan bisnis bisa disebut sebagai entrepreneur. Ada dua kata, mental dan entrepreneur. Kita harus ketahui dulu entrepreneur ya, supaya nggak salah. Saya betul nggak sih ini entrepreneur? Atau cuma mau ikut-ikutan rame-rame nih? Kan udah Aldi, Bang Aldi, ada Mas Kim, ada Dokter Dian, ada Pak Robert, ada Dokter Lia. Ya, hari di sini hanya untuk melihat leader-leader tadi. Ya, kalau entrepreneur ada 3 unsur yang harus dipenuhi sebagai entrepreneur. Satu adalah pribadi. Siapa yang menjalankan bisnis itu? Yang hadir hari ini sudah menjalankan bisnis semua atau baru pemakai? Bisnis. Sebelah sini? Baru pemakai atau bisnis? Bisnis. Semangat ya Bu ya, bisnisnya ya. Iya, harus semangat. Tadi tanpa semangat ya, kita tidak ada keinginan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Tanpa semangat, kita akan bangun dengan kosong, pandangan kosong. Gak pernah tahu apa yang mau kita kerjakan hari ini. Sebelah sini masih pemakai atau pebisnis? Ini motivation bisnis loh. Jadi saya tanyanya bisnis. Kalau sebelah sini, Bapak bisnis juga ya, bareng sama Ibu ya. Waduh, sejoli ya. Oke. Kayaknya udah Aldi ngefans ya. Udah ngefans. ya. Oke, jadi ada individu yang menjalankan bisnis. Individunya siapa? Adalah kita. Ya. Kemudian yang kedua, unsur yang harus dipenuhi sebagai entrepreneur adalah ada resiko yang kita keluarkan. Betul nggak? Betul ya. Resiko apa? Waktu, Tenaga, uang. Uangnya banyak nggak yang dikeluarkan? ya lumayan lah. Lumayan ke bensin. Uangnya itu kalau join hanya 99.000 dan hari ini masih bisa gratis. Ya. Jadi kalau 99.000, 100.000 masih kembalian nggak? 1.000 Masih kembalian 1.000. Kalau hari ini gratis, berarti ada biaya nggak dikeluarkan? nggak ada. Nggak ada. Oke, itu 2 ya. Kemudian ketika kita sudah mengeluarkan resiko tadi, waktu, uang, tenaga, maka kita berhak mendapatkan imbalan.
sebagian dari resiko yang sudah kita keluarkan tadi. Mungkin nggak orang yang tidak pernah mengeluarkan resiko mendapatkan imbalan? Tidak mungkin. Rezeki sudah diatur. Setiap orang punya rezekinya masing-masing. Tapi apakah rezeki orang yang malas dengan orang yang rajin sama? Tidak akan pernah sama. Makanya kenapa perlu aktivitas. Boleh tepuk tangan dulu dong. Jadi 3 unsur entrepreneur harus dipenuhi ya. Ada individu yang menjalankan bisnis, ada resiko yang dikeluarkan, kemudian dari resiko yang kita keluarkan kita mendapatkan imbalan. Ya, itu baru entrepreneur. Kalau searching di Google entrepreneur itu apa? Itu lebih spesifik. Entrepreneur adalah orang-orang yang memulai bisnis yang tidak pernah dimulai oleh orang lain. Mereka lebih disebut sebagai startup. Ya, pernah lihat ST? ST, ya, outlet ST. Bukan pernah ya. Sekarang setiap pojok ada apa? Mixway, ya. Ada nggak mixway yang nggak ada di setiap langkah? Saya nggak di endorse ya. Saya hanya membandingkan dok. Saya nggak di endorse. Setiap langkah, di setiap sudut ada mixway. ST itu nggak kurang lebih sama dengan mixway. Jualan sama-sama teh kan, tapi dia berani memulai. Entrepreneur adalah orang yang punya ide. Ketika orang nggak berpikir ke sana, dia berpikir. Ketika orang nggak berani membuka bisnis, dia buka. Itu entrepreneur. Jadi sama dengan kita sebagai member PT Duta Elok Persada. Ketika orang masih mikir untuk join, sayang 99.000. Melihat nanti capek ya, dokter Lia bolak-balik gitu ya. Aktivitas full, udah mundur duluan. Ya, itu adalah bukan jiwa-jiwa entrepreneur. Kalau jiwa entrepreneur itu melihat segala sesuatunya dengan sisi positif. Ya, baik. Entrepreneur udah ya, ada 3 unsur. Jadi kalau sudah memenuhi 3 unsur tadi, berarti kita adalah seorang entrepreneur. Selamat untuk entrepreneur yang ada di ruangan ini semua. Sebagai entrepreneur ternyata diperlukan mental, ya. Mental apa saja nih? Ternyata di bisnis juga perlu mental, Pak. Bukan saja dalam hubungan berkeluarga ya dok ya, atau dalam relationship perlu mental. Dalam bisnis juga perlu mental. Ada 5 mental yang harus dipenuhi untuk menjadi entrepreneur sejati. Yang pertama, positive thinking, ya. Positive thinking penting sekali. Kenapa? Kita akan melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Orang lain melihatnya negatif, tapi karena kita terbiasa positive thinking, semuanya menjadi tidak seperti sebuah masalah. Semua selalu menjadi ada solusinya. Ya, percaya Bapak Ibu bahwa setiap masalah ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya, berarti itu bukan masalah. Ya, betul ya. Oke. Nah, jadi cara berpikir positif dapat membantu kita melihat dan meraih segala sesuatu secara terbuka dan positif. Yang kedua, mental yang kedua, berani ambil risiko dan mampu mengontrol risiko. Tadi sudah disinggung ya, berani mengambil risiko keluarin uang untuk join bisnis ya. Berani menghabiskan waktu, banyak gak waktunya? Kalau yang kerja masih bisa ya jalanin bisnis, masih ya. Bisnis dev hanya perlu waktu 2 jam sehari untuk mereka yang masih berkarir di kantor. Kalau yang full time sih tinggal ngatur ya, tapi jangan sampai urusan rumah tangga terbengkalai. Udah saya mah gak ngantor, asik ya kemana-mana tuh. Tadi kata Teh Yuli itu, dimana ada sinyal di situ saya bekerja. Nah itu sinyalnya bawa kemana-mana terus ya, HP itu nempel. Nah itu kita juga harus berpikir, kalaupun kita tidak sebagai career woman atau career man, tetap kita harus memperhatikan ke rumah tangga. Jangan sampai anak-anak terbengkalai. Nah, mengontrol risiko itu yang gimana?
Mengontrol resiko yang bagaimana? Mengontrol resiko saya kasih contoh sedikit aja. Nah, buat teman-teman yang baru memulai bisnis, ya, misalnya bisnisnya dengan satu box sabun, ya, bagaimana mengembangkan satu box sabun itu menjadi berbox-box, ya. Kadang kita baru dapat bonus 1 juta udah senangnya minta ampun, ya. Masuk ke rekening dicek internet banking udah masuk nih, lupa dibawa ke mall, ya. Habis lihat sale-sale itu, sale-sale apa? Nggak ada dahan ya? Orang semua nggak ada dahan. Udah begini, lihat lagi, oh masuk juga ya. Nah itu bonusnya keambil. Nah itu kan tinggal gesek gitu kan ya, belanja. Senang diskonnya 70%, up to 70%. Akhirnya apa? Kita yang tadi sudah berniat membangun bisnis dengan modal 1 box, nggak jalan. Karena sebetulnya dari bonus yang kita dapat, itu kalau yang baru memulai bisnis, jangan dipakai sepeser pun. Kembalikan bonus tadi semuanya untuk modal. Stop. The power of stop. Kalau kemarin baru punya 1 box sabun dengan bonus tadi, bisa punya stok yang lain. Betul. Bisa beli cleanser, beli toner, beli Nulux, beli Ibedring, ya. Sampai punya semua itemnya PT Duta Air Persada, kita punya minimal 1. Dengan kekuatan stok tadi, orang akan lebih trust. Ya, kita ngomong produknya nggak ada, nggak bisa kita tunjukkan. Ya, Ibu bayangin aja ya Bu ya, itu lipat ya Bu ya, manis tarik kan Bu gitu ya. Ibedring Bu, Ibedring, kita nggak bawa produknya, suruh bayangin. Akhirnya dua-duanya ngelamun kan. Membayangkan produk kita nggak bawa. Nah, jadi kekurangan kita adalah kurang bersabar alias terburu-buru untuk menikmati hasil dari bisnis yang baru dimulai. Ya, manajemen tadi kalau salah dari pertama itu akan apa? Kalau itu mah awut-awutan. Akhirnya buat belanja minta sama suami, ya Pak itu ada orderan, saya uangnya tidak ada ya, karena nggak bisa memanage keuangan, begitu ya. Jadi resiko tadi kita keluarkan, kita harus juga bisa mengontrol sampai sebatas mana kita bisa menikmati hasil dari bisnis kita. Jangan terburu-buru, sedikit lebih sabar. Itu kunci supaya bisnis kita bisa bertumbuh dari uang yang kita dapat. Uangnya muter aja di situ. Kalau banyak konsumen, banyak selisih harga kan. Nah itu juga masukkan semua ke modal. Jangan diingat ada notif senang masuk, notif transferan, lupa dibawa lagi. Ada resto baru buka diskon, ya akhirnya habis di meja seperti itu. Ya, jadi mental yang kedua kita harus berani ambil risiko, kemudian kita juga harus mampu mengontrol risiko tersebut. Mental yang ketiga apa yang diperlukan? Yang ketiga adalah disiplin. Nah, ini kayak gampang-gampang tapi susah ya. Susah. Udah bikin jadwal nih. Kata Dokli ini kalau belum ada tanggal-tanggal aktivitas sebulan tuh kayaknya enak. Udah bikin jadwal. Tapi tetap aja itu mau geraknya itu sulit, ya. Jadi disiplin itu memang perlu terus kita terapkan, kita latih. Tidak mudah untuk membiasakan disiplin. Nah yang paling mudah apa nih? Disiplinnya nggak usah jauh-jauh deh. Kalau ada janji temu dengan calon prospekan, ya usahakan kita yang datang lebih awal. Jangan dia yang menunggu kita. Dari sana saja kalau kita sudah terlambat menemui calon prospekan, mereka menjadi kurang respect. Jadi kalaupun nanti lanjut ngomong udah nggak asik obrolannya.
Karena dari waktu aja sudah tidak on time, ya, tidak disiplin. Oke. Nah, dari ketemu dengan calon prospekan, dari meeting, dari acara hari ini, ya, kita juga harus membiasakan disiplin tepat waktu, ya, supaya acara bisa lebih cepat dimulai, lebih cepat juga selesai, ya, dan tertib kalau semua datang tepat waktu. Mental yang keempat adalah kreatif dan inovatif. Nah, tadi juga sama kayak Mas Kim, kreatif, bawa sampel produk di tas, ya. Kalau kita perempuan kan udah pakai nomornya, udah nggak bedakan lagi kan. Kalau habis sholat touch-up-nya itu nggak yang bedakan gitu kan. Nah, kita kan biasa touch-up-nya pakai tabir surya, ya, pakai itu. Nah, itu bagus. Itu bagus. Itu adalah salah satu ide kreatif dan inovatif. Kita harus terus pikirkan. Seperti misalnya hari ini yang melakukan pembelanjaan 1 juta dapat apa? Dapat apa, Bu? Dapat beauty case. Dapat beauty case, ya. Itu juga ide-ide kreatif, ya. Itu harus selalu dibuat, ya. Seperti itu untuk tim dan jaringan supaya nggak monoton, ya. Monoton. Ditanyain, orderan hari ini apa? Nanyain gitu. Lu udah datang ambil ya. Begitu aja ya. Itu rasanya hambar ya. Harus ada inovasi dan kreatif yang dibuat terutama oleh leader, ya. Kemudian mental yang kelima. Mental yang kelima adalah, ini kalau menurut saya penting banget loh. Giat belajar dan kerja keras. Halo entrepreneur. Halo. Hola. Sekarang manggilnya entrepreneur, ya, keren, ya kan? Apa? Selalu oke. Teman-teman sadar nggak kalau hari ini sebetulnya teman-teman sedang belajar? Iya. Sadar apa setengah sadar? Sadar. Kita semua hari ini sedang belajar, ya. Saya paling suka tuh kalau diundang datang ke seminar, ke apa, bayar pun saya mau. Karena saya dapat, pasti ya kalau seminar diadakan kesini, pasti saya dapat sesuatu yang paling update dengan hari ini. Masih sempat baca buku? Keren. Bagus kalau masih sempat baca buku. Ya, ada buku bagus, beli sampai rumah gak dibaca. Kebiasaan. Ya kan? Pengennya memperkaya motivasi, pengen